Anak, apakah PPTI selamat pagi anak-anak, apakah PPT Ibu terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Anak, pada pagi untuk anak yang belum mengambil buku atau pulpen, Ibu persilakan untuk mengambil buku. Anak-anak alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, apakah ada yang mau memimpin kita dalam doa? Apakah ada yang mau memimpin kita dalam doa? Tunjuk Ibu bisa Nisa pimpin kita dalam doa. Apakah bisa Nisa? Iya, karena Nisa bisa, Ibu minta aku sama untuk memimpin kita dalam doa. Iya, sebelum memulai pembelajaran, kita akan dipimpin doa oleh Afifah Rama. Silakan Afifah. Mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Apakah sudah bisa? Enggak. Iya, amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Afifah. Iya, kita langsung saja pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tema 2, tema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran 3. Nah, pada hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang datang siapa aja, Bu? Yang pertama, dengan membaca, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua, tujuannya adalah dengan menuliskan dalam bentuk pikiran, anak-anak diharapkan mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan menyimak penjelasan Ibu dan membaca informasi, anak-anak diharapkan untuk
menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita ialah dengan menyimak penjelasan Ibu dan membaca informasi, anak-anak diharapkan untuk mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Langsung saja. Iya, silakan diamati anak-anak. Ini gambar apa? Gambar orang menanam pohon. Iya, ini gambar Bapak Gubernur Sumatera Barat dengan masyarakat yang bergotong royong untuk menanam pohon. Nah, apakah ada yang sudah pernah membantu Bapak Lurah atau Ibu Lurah di kelurahan untuk menanam pohon? Atau apakah ada yang sudah pernah membantu orang tua dalam menanam pohon? Nah, Iya. Iya, anak-anak. Jadi penting sekali kita menanam pohon karena tumbuh-tumbuhan hijau ini dapat menghasilkan oksigen yang berguna untuk kita sendiri. Nah, anak-anak apakah pernah atau pernah dibawa jalan-jalan ke kebun teh atau ke suatu tempat yang penuh dengan tumbuhan hijau? Pernah. Ya. pernah. Apakah ada yang bisa memberikan perbedaan tidak cara menghirup udara di tempat yang penuh tumbuh-tumbuhan dan bagaimana kita menghirup udara di tempat yang tidak ada tumbuhan hijaunya? Udah, Bun. Ya, Ibu ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kita menghirup udara di tempat yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan bagaimana kita menghirup udara di tempat yang tidak ada tumbuhan hijau. Tidak ada tanaman atau pohon Dan iya, ada yang tahu dengan cara Iya, anak-anak. Jadi kalau kita di tempat yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau, kita menghirup udaranya dengan sangat segar gitu, senang gitu. Nah, kalau di tempat tidak ada tumbuhan hijau, bisa saja kita menghirup dengan segar, tapi oksigennya itu tidak sepenuhnya gitu. Iya, langsung saja kita membaca teks yang ada di sini ya anak-anak. Di sini judulnya Hari Menanam Pohon. Di Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat pembakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Ya, anak-anak, kita sama-sama membaca dan kita menuliskan hal-hal pokok-pokok penting yang ada dalam bacaan ini ya. Nanti kita akan mengisi ini, peta pikiran, peta konsep namanya.
ini. Nanti yang dilihat apa yang dilakukan, kapan, di mana, siapa yang melakukan, pohon apa yang ditanam, mengapa harus menanam pohon. Ya, Ibu lanjut ya anak-anak. Pada tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon tahun 2015 diawali pada tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon yang di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan kita. Ya, anak-anak, Ibu minta kalian menuliskan hal-hal yang penting dalam cerita ini. Dan kita mengisi bersama-sama di peta pikiran ini. Apa yang dilakukan, kapan dilakukan, di mana kegiatan dilakukan, siapa yang melakukan, pohon apa yang ditanam, mengapa harus ditanam. Ya, 5 menit ya anak-anak, Ibu. Nah, bagi yang sudah, silakan open mic. Ibu, saya sudah gitu. Ya, pertama kita jawab dulu. Apa yang dilakukan di sini? Anak-anak, apa yang dilakukan? Menanam pohon. Iya, benar. Yang kedua, kapan dilakukan? Tanggal 28 November. Iya, benar. Yang ketiga, di mana kegiatannya dilakukan? Taman Kehutanan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Iya, benar. Selanjutnya, pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Ya, Ibu minta anak-anak yang lain untuk menjawab lagi ya. Ya, selanjutnya siapa yang melakukan? Presiden. Dan masyarakat. Iya, di sini jawabannya. Kalau digambar, Bapak Gubernur bersama masyarakat. Nah, selanjutnya mengapa harus menanam pohon? Karena akan mendapat Untuk membabulkan paru-paru dunia dengan mengembalikan kerusakan hutan dan menjaga ketersediaan oksigen. Iya, benar anak-anak. Jadi, mengapa kita harus menanam pohon? Karena kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Ya, selanjutnya, ya anak-anak, kita harus menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon. Menanam pohon merupakan salah satu cara tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, Ibu, tanggung jawab itu apa? Ya, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendak dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya
baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Ya, adapun pengertian tanggung jawab. Ya, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu memiliki tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, di sini ada juga jenis-jenis tanggung jawab. Nah, jenis-jenis tanggung jawab ada 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Iya, kalau yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan. Ya. Nah, di sini kita ada namanya tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu masyarakat? Masyarakat itu apa sebenarnya? Begitu. Orang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, kalau kalian di satu kelurahan, apakah disebut masyarakat? Iya. Iya, kenapa disebut warga masyarakat? Kenapa disebut masyarakat? Iya, kenapa kita disebut warga masyarakat atau kenapa kita disebut masyarakat? Karena terdapat aturan-aturan yang kita harus patuhi sebagai masyarakat. Nah, biasanya kalau untuk kelurahan kita contohnya membayar pajak atau kita saling gotong royong, itu peraturan-peraturannya. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Nah, pelaksanaan kewajiban mematuhi peraturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, itu anak-anak. Jadi kenapa kita disebut warga masyarakat? Karena kita tinggal di sebuah tempat yang bukan hanya kita sendiri, tapi terdapat banyak orang dan di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus kita patuhi. Itu pengertian dari masyarakat. Nah, selanjutnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apakah ada yang bisa menyebutkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Menjaga lingkungan agar tetap bersih. Iya, benar. Menciptakan lingkungan yang aman dan damai serta sejahtera. Iya, benar. Nah, hebat Ibu, anak Ibu. Tanggung jawab sebagai adalah tugas harus dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupannya sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya tadi yang sudah disebutkan bahwa
menjaga kebersihan lingkungan itu juga termasuk salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, ya anak-anak, coba perhatikan ini gambar apa nih? Gerabah. Gerabah. Adalah hasil kerajinan dari apa nih? Makassar. Hasil kerajinan dari Anak lihat. Iya. ya kalau ini dari kayu ya anak-anak. Ya, ini dari kayu. Nah, ya anak-anak kalau tadi saat kita membaca tentang hari menanam pohon, di situ kita dapat melihat bahwa ternyata masih banyak kebakaran hutan di mana-mana. Masih banyak orang yang salah menggunakan hutan-hutan kita di Indonesia. Nah, terutama untuk para industri-industri, mereka salah menggunakan hutan-hutan kita. Nah, di sini juga termasuk salah satu jenis ekonomi masyarakat. Nah, ekonomi masyarakatnya ini ialah membuat kerajinan-kerajinan ini untuk dijual. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, contoh dari jenis-jenis ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar anak-anak apa aja itu? Apa saja? Apa ada yang bisa menyebutkan? Iya, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai apa lagi nih? Contoh Nelayan. pedagang, apa? Nelayan. Iya, benar, nelayan, apalagi? Petani. Iya, benar. Pedagang, petani, nelayan, apalagi? Nah, ya, jadi itu adalah jenis-jenis dari ekonomi masyarakat. Nah, langsung saja kita masuk ke apa itu ekonomi. Pengertian dari ekonomi itu apa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa dan menghasilkan sesuatu barang. Iya, benar. Jadi benar, kegiatan ekonomi ialah kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu barang yang bisa dijual ya, begitu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau di sini, Ibu menuliskan, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, langsung saja jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Tadi ada yang sudah menyebutkan petani. Iya benar anak-anak. Negara Indonesia, untuk Indonesia kita dikenal dengan negara agraris. Kenapa disebut negara agraris? Karena kita didominasi oleh banyak petani. Nah, bentar ya anak-anak Ibu. Ya. Bentar ya anak-anak. Ya. PT Ibu ketutup.
Iya, jadi jenis-jenis usaha ekonomi ada 7. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama agraris. Nah, usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain ada padi, ada jagung, ada ubi, ada kedelai, ada jagung, ada sagu, ada umbi-umbian, ada sayuran, ada buah-buahan. Nah, kalau di Jakarta biasanya di mana itu untuk daerah pertanian? Hasil pertanian yang biasanya. Dataran rendah. Ya, pedesaan dan pegunungan. Contohnya di Puncak, di Bogor. Nah, kalau di Jakarta ya, anak-anak. Nah, yang kedua, jenis-jenisnya itu ada peternakan. Nah, peternakan adalah usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternak terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, ada juga nih anak-anak jenis-jenis peternakan. Nah, jenis-jenis peternakan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Nah, yang kedua, peternakan hewan besar. Nah, itu contohnya apa anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan? Sapi. Kerbau. Iya. Apalagi sapi, kerbau, Ayam. ayam masuknya di hewan kecil, peternakan hewan kecil. Hewan kecil. Kuda, iya benar, kuda. Iya, di sini Ibu menulis kerbau, sapi, kuda, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, peternakan hewan. Mohon maaf, ini Ibu salah menuliskan. Itu yang ketiga, peternakan hewan sedang. Iya, dan yang ketiga adalah perikanan. Nah, secara umum usaha perikanan dibedakan menjadi 2. Ada perikanan darat dan perikanan laut. Ada yang dapat menyebutkan perikanan darat apa saja? Ya, contohnya perikanan ikan tawar. Kalau perikanan ikan tawar biasanya apa aja? Lele. Iya, benar. Lele. Lele. Ikan emas. Iya, benar. Lele. Ikan lele, ikan bandeng. Koi. Ikan Iya. koi. Jadi itu termasuk Nila, ikan iya, nila. jadi itu termasuk jenis-jenis Ikan iya mujair. benar, ada ikan nila, ikan belajar, ikan emas, ikan mujair, masih banyak lagi. Nah, itu termasuk dalam jenis-jenis usaha masyarakat. Nah, jadi kalau kita ada banyak ikan-ikan ya bisa kita jual dan menghasilkan uang. Nah, itu disebut usaha ekonomi. Nah, ada juga perikanan ikan payu. Ada yang dapat menyebutkan perikanan ikan payu? Perikanan air payu. Iya, dan yang kedua adalah perikanan laut. Nah, kalau perikanan laut ialah perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Jadi kalau ikan-ikan di laut itu banyak sekali. Nah, itu biasanya diambil sama nelayan. Yang keempat, jenis usahanya adalah
pertambangan. Nah, barang-barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Ada barang mineral logam, misalkan emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalkan belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Nah, untuk batu gamping ini biasanya di dekat air. Juga barang tambang sumber energi, misalkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, biasanya ada yang menyebutkan pengusaha batu bara, pengusaha minyak bumi, begitu. Nah, contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang-barang tambang ini di Indonesia ada PT Pertamina. Nah, PT Pertamina ini jual apa anak-anak? Bensin. Iya, PT Pertamina ini menjual minyak bumi, hasil minyak bumi. Nah, ada juga PT Aneka Tambang, ada juga PT Freeport Indonesia. Kalau PT Freeport Indonesia menjual apa anak-anak? Gas. Ada juga PT Chevron Pacific Indonesia. Jadi ini adalah PT-PT yang mengeksploitasi barang-barang yang ada di Indonesia. Nah, yang kelima ada kehutanan. Jadi kehutanan juga termasuk dalam jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Nah, tadi ada tuh sebelum kita masuk, Ibu memberi gambar kan, ada kerajinan tangan. Nah, itu terdapat dari kehutanan, yaitu ke-6. Untuk ke-6 ada perdagangan. Tadi ada yang menyebutkan pedagang, Bu. Iya benar. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjual kembali kepada konsumen. Ya, jadi kalau kita ke pasar terus kita beli di pedagang, kita membeli itu namanya kita sebagai konsumen. Jadi kita membeli untuk kita mengkonsumsi, itu artinya kita sebagai konsumen. Dan yang menjual sebagai pedagang. Nah, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan juga antar negara, anak-anak. Jadi kita tidak hanya membeli di pasar atau orang-orang pasar menjual kepada masyarakat, tapi ada juga perdagangan yang namanya perdagangan antar negara. Nah, perdagangan antar negara ini ada 2, ada yang disebut ekspor dan ada yang disebut impor. Nah, kalau ekspor itu adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar pasar luar negeri. Nah, untuk impor, usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Nah, contoh anak-anak, kalau ada pengusaha yang membeli laptop dan menjual ke Indonesia, itu disebut apa anak-anak? Disebut impor atau ekspor? Impor. Benar, kenapa disebut impor? Karena membawa barang dari luar negeri untuk menjual ke Indonesia. Nah, contoh kalau Ibu membawa kerajinan dari kayu itu, Ibu menjual ke luar negeri, itu disebut apa anak-anak? Ekspor. Iya benar, disebut ekspor karena kita menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Nah, dan yang terakhir ada perindustrian. Nah, jadi jenis-jenis usaha masyarakat ada 7 ya anak-anak. Nah, yang terakhir ini perindustrian.
Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Nah, usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, industri besar. Nah, contoh industri di Indonesia adalah industri makan dan minuman, industri kosmetik, industri obat-obatan, vitamin, serta elektronik. Nah, kalau ibu membuat kerajinan tangan dan menjual, itu disebut usaha industri apa, anak-anak? Perorangan atau kelompok? Kelompok. Ibu ulangi ya. Ibu ulangi ya. Seandainya jika ibu membuat kerajinan tangan dari kayu dan ibu menjual ke pasar, nah itu disebut usaha industri apa? Perorangan. Iya, benar. Jadi kalau membuat sendiri itu disebut usaha secara perorangan. Kalau untuk kelompok itu yang dibuat secara kelompok atau lebih dari satu orang. Iya, anak-anak. Jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Iya, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang bertanya ya. Iya, di sini kan ada jenis-jenis tanggung jawab. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri apa, anak-anak? Menjaga diri dari menjaga diri dari menjaga diri dengan baik. Iya, benar. Jadi kita menjaga diri dari paparan COVID itu juga tanggung jawab terhadap diri sendiri, anak-anak. Jadi kalau kita keluar, kita menggunakan masker, menaati protokol kesehatan, itu juga termasuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, agar kita tidak terpapar COVID. Nah, kalau tanggung jawab terhadap Tuhan, ada yang bisa menyebutkan? Contohnya, contoh tanggung jawab terhadap Tuhan. Jalankan sholat 5 waktu. Iya, benar sekali. Menjalankan sholat 5 waktu itu termasuk tanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi, untuk anak-anak jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu merupakan tanggung jawab kita terhadap pencipta. Nah, ada juga tanggung jawab terhadap keluarga. Kita kan di sini sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, kita juga punya tanggung jawab. Apa ada yang bisa menyebutkan tanggung jawab dalam keluarga terhadap keluarga apa ya? Menurut pada orang tua, membantu ibu Ya, mencuci piring, benar. dan menyayangi orang. Iya, menaati aturan orang tua, Membantu orang tua. Iya, benar.
Ada yang tadi Membantu orang menyebutkan tua. bantu ibu nyuci piring. Iya, itu juga satu tanggung jawab terhadap keluarga. Iya, ada juga tadi jenis-jenis usaha ekonomi. Ya, jadi negara kita disebut negara apa, anak-anak? Agraris. Ya, benar. Kenapa disebut negara agraris? Ya, karena sebagian penduduk. Iya, karena sebagian penduduknya adalah petani. Jadi disebut negara agraris. Iya, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk tugas-tugasnya nanti kita isi di Google Form. Nanti Ibu titipkan kepada Bapak Fiskal atau Pak Sugimin. Jadi linknya dikasih grup ya anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih anak-anak. Iya, Ibu ingatkan agar kita terus mematuhi peraturan protokol kesehatan. Dan yang kedua, kalau tidak ada keperluan yang benar-benar mendadak, kita jangan keluar. Kita cuci tangan, jaga jarak, karena itu merupakan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri juga, terhadap keluarga juga. Kalau kita tidak terpapar, keluarga kita juga kemungkinan 80% tidak terpapar. Ya, jadi Ibu himbau sekali lagi bagi anak-anak yang belum mengisi link absensi untuk mengisi link absensi Pak Sugimin pembelajaran kita Pak. Sudah selesai nanti. Tugas anak-anak kirim ke saya kirim ke grup. Nanti Iya, jawabannya langsung kirim ke Kak Windy ya. Kak Windy yang menilai. Iya, Pak. Iya, baik Pak. Oke. Ya, anak-anak kita foto bersama dulu ya. Oke, yuk kameranya aktifkan. Iya, bagi anak-anak yang kameranya belum diaktifkan, bisa diaktifkan. Roden mana tuh Roden? Bukan. Gibran. Ibu screenshot ya. 1. Pak Sugimin, saya juga minta tolong agar Bapak bantu screenshot karena saya cuma menggunakan HP, Pak. Ya, Tadi HP saya yang foto deh. Ya. Slide 2. Ya, slide 2. Nyalakan kameranya. 1, smile, senyum, nggak punya duit ya. Senyum, boleh gaya bebas. 1, 2, 3.